Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم آمين أما بعد. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga bisa mengisi waktu pagi kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa banyak-banyak membaca salawat kepada beliau dengan banyak-banyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan dan kita banyak membaca salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita akan mengkaji kitab Tanqihul Qaul, syarah daripada kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti rahimahullahu ta'ala. Kitab Tanqihul Qaul sini berisi tentang hadis-hadis fadilah, kelebihan-kelebihan daripada kita beramal. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama pada kitab ini membahas tentang fadilah ilmu dan ulama, keutamaan atau kelebihan ilmu dan ulama. Yang pertama adalah ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Al-ilmu di sana menggunakan isim ma'rifat dengan alif lam. Maka ilmu yang dimaksud di sana adalah khusus, yaitu membahas ilmu agama. Berarti ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu hal. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan ilmu hal. Ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu hal. Mana maksudnya ilmu hal? Ilmu hal itu adalah ilmu yang kita gunakan, yang kita butuhkan sehari-harinya. Contohnya ilmu tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Wajib kita pelajari. Apa itu hadas, apa itu najis. Yang kedua, ilmu berwudu. Bagaimana cara kita berwudu? Syarat sah wudu wajib kita pelajari secara tuntas. Kemudian yang terpenting adalah ilmu salat, karena ini yang kita laksanakan setiap hari. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu hukumnya wajib. Al-ilmu ilmu hal. Itulah yang pertama kali yang wajib, yang harus kita pelajari. Nah, kalau kita tidak bisa tata cara bersuci, maka wudhu kita otomatis tidak akan sah. Apalagi sholat kita, maka sia-sia kita mengerjakan kewajiban sholat itu. Makanya Rasulullah perintahkan pelajari ilmu agama. Yang belum bisa bersuci, yang belum mengerti seluk-beluk najis, silahkan dipelajari. Yang belum mengetahui mana rukun, mana sunnah, mana syarat sahnya sholat, maka harus pelajari. Itu juga dengan wudu.
supaya ibadah yang kita lakukan itu sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sah, otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan hadis keutamaan ilmu itu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'idki alfi raqabah wa nazruka ila wajhil 'alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamaka 'alal 'alimi khairun laka min 'ibadati alfi sanah. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, sahabat beliau radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sesaat saja, sebentar saja, sesaat, 1 jam, bisa kita artikan 1 jam. Dudukmu sesaat saja fi majlisil ilmi, di majelis ilmu, majelis yang membahas tentang ilmu agama, la tamassu qalaman, kamu hadir di majelis ilmu itu tidak memegang pena untuk mencatat, tidak bawa buku, tidak menyentuh ballpoint, tidak menyentuh pulpen. Artinya duduk mendengarkan saja. Wala taktubu harfan khairun laka min 'idki alfi raqabah. Pertama, dia hanya hadir, kemudian tidak menyentuh pena dan tidak menulis sehuruf apapun daripada apa yang didengar itu, yang begitu saja yang dilakukan. Bagaimana? Khairun laka min 'idki alfi raqabah. Lebih baik bagimu yang seperti itu, duduk mendengarkan ilmu di majelis ilmu, lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Luar biasa. Memerdekakan 1000 budak. Zaman dahulu itu terkenal dengan budak. Wa nazruka ila wajhil alimi, dan kamu melihat kepada wajah orang alim itu, guru tempat kamu mengaji itu, kita anggap guru kita itu adalah orang berilmu. Kita lihat wajah beliau, orang yang berilmu itu, dengan pandangan mahabbah. Disebutkan di sini yaitu binazril mahabbah, dengan pandangan kasih sayang, cinta, senang. Jadi dagu dendek te pandang guru enten betemili terus berayan si guru enten dendek. Jadi pandangan kasih sayang. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Maka kau memandang wajah orang alim itu dengan pandangan kasih sayang, senang, cinta. Bukan cinta dalam artian suka sama satu sama lain, bukan. Cinta karena ilmu. Senang kita melihat orang alim itu, maka lebih baik baginya daripada 1000 kuda disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, daripada dia menyumbang 1000 kuda untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa salamaka 'alal 'alim khairun laka min 'ibadati alfi sanah. Dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang alim itu adalah lebih baik daripada kamu beribadah 1000 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Di sini disebutkan wasalamaka, salammu kepada orang alim itu, mengucapkan assalamualaikum, atau jadi salam itu ada 2 bentuknya. Ada dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan musafahah dan berjabat tangan. Jadi mana saja, apakah dia mengucapkan assalamualaikum atau dengan bermusafahah. Nah, itu yang disebutkan khairun laka min ibadati alfi sanah, lebih baik daripada beribadah
1000 tahun. Masya Allah. Itu salah satu hadisnya. Kemudian di sini sebutkan lagi wa an Umar bin Khattab qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man masya ila halaqati alimin kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanah kadza dzikruhu An-Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Jadi disebutkan dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berjalan menuju ke majelis ilmu, halaqah ilmu, di mana ilmu itu dibicarakan di sana, tentunya ilmu agama, bukan majelis gosip. Jadi majelis ilmu, siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, ya, kana lahu bi kulli khutwatin, adalah baginya setiap langkahnya berjalan menuju ke majelis ilmu itu mi'atu hasanah, dia mendapat 100 pahala kebaikan, 100 pahala kebaikan. Masya Allah, selangkah doang teleka berjemplang dengan balenta aning tahu dengan pengajian majelis ilmu, dibicarakan ilmu agama terutama sekali, maka itu setiap langkahnya diberikan nilai pahala 100 kebaikan. Apalagi dia melangkah sekian langkah, sekian meter, sekian kilo dia berjalan, Masya Allah. Kalau menggunakan ban motor, hitung saja berapa kali putar dia sampai ke tempat. Nah, mi'atu hasanah. Fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqul, apabila dia duduk di majelis itu kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh orang yang alim itu, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, maka dia memperoleh dari setiap kalimat yang diucapkan oleh orang alim itu adalah satu kebaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ini dua kalimat. Berarti sudah dua kebaikan. Coba dari salam sampai salamnya lagi orang yang menyampaikan ilmu itu sudah berapa kalimat, sekian banyak pahala yang diperoleh. Itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi fi Riyadhus Shalihin, pada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Masya Allah, begitu banyak sekali fadilah kita menuntut ilmu. Nah, itu. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man arada an yanzura ila utaqaillahi ta'ala minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Sabda beliau, siapa yang ingin melihat orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, falyanzur ilal muta'allimin, maka lihatlah kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Lihatlah kepada mereka. Nah, kalau lamun temeling kita dengan bidwan dengan terbebasan dengan api neraka, no? Serioang dengan selalu nuntut ilmu agama. Kanak-kanak selalu mondok nuntut ilmu agama. Itulah rupa orang-orang yang insya Allah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Masya Allah, luar biasa keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ingin melihat hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah berikan dia hati untuk rajin menuntut ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah berkehendak kepada hamba itu untuk menjadi orang yang baik, yufaqihu fid din, maka Allah akan menggerakkan hatinya gemar mengaji sehingga dia menjadi orang yang faqih, orang yang paham terhadap ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidun jahilun. Nah, jadi satu orang faqih yang paham terhadap ilmu agama, ilmu fikih, tahu tata cara sholat dan lain sebagainya, satu saja dari mereka itu satu orang yang alim, yang wara,
Wara itu artinya menjaga diri dari dosa kecil. Dia berani berbohong, dia berani macam-macam. Orang yang ahli agama dan wara lebih berat digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang bodoh. Artinya ibadah doang luwe, lagu dia ngerti apa-apa. Sembahyang ya, tiup tombong nasi setan, padan diri ngentut, langsung batal nang sembahyang na. Ngono. Ia sembah ia tinduk ke dumo kenah, terus ke malam-malam sugun elorna ia sinelap si mukanahna. Terus na urus tengah malam ampun na wudu pacu-pacu Allahu Akbar na sembahyang din tahu talakum na najis elorna pacu-pacu aku tahajud bin 1000 rakaat aku tahajud lagu dia na tahu mungkin najis mungkin aja sia-sia na sembahyang. Nah itulah maksudnya. Jadi dia tidak mengerti ilmu agama, ibadahnya saja yang banyak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW dianjurkan untuk banyak menuntut ilmu agama supaya ibadah kita menjadi ibadah yang baik, ibadah kita baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak saja ibadah itu tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli ilmu yang selamat dunia akhirat. Demikian dapat saya sampaikan lebih